Ancaman megatrust kini menjadi topik utama dalam perbincangan terkait keamanan bencana di Indonesia. Sebagai negara yang terletak di cincin api Pasifik, Indonesia berada di jalur seismik yang sangat aktif, menjadikannya rawan terhadap gempa bumi besar. Salah satu ancaman terbesar adalah gempa megatrust, yang merupakan gempa bumi sangat kuat yang terjadi di zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik menyelusup di bawah lempeng lainnya. Ancaman ini bukan hanya spekulasi, melainkan sebuah realitas yang semakin mendekati. Ahli kegempaan telah lama mewanti-wanti tentang potensi terjadinya gempa megatrust. Melalui berbagai penelitian dan pemantauan, para ilmuwan memperkirakan bahwa gempa ini mungkin terjadi dalam waktu dekat. Namun mereka menghadapi tantangan besar karena tidak dapat memberikan tanggal pasti kapan bencana tersebut akan terjadi. Ketidakpastian ini menjadikan kewaspadaan dan persiapan sebagai hal yang sangat krusial. Berdasarkan studi-studi terbaru, tanda-tanda aktivitas seismik yang mengindikasikan potensi gempa besar semakin intensif, sehingga semakin penting untuk memperhatikan peringatan dari para ahli. Dalam menghadapi ancaman ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk benar-benar mempersiapkan diri. Persiapan ini mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang tahan terhadap gempa, pengembangan sistem peringatan dini, serta pelatihan evakuasi yang efektif. Infrastruktur yang kokoh dan prosedur evakuasi yang baik dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerusakan yang mungkin ditimbulkan. Pemerintah harus bekerja sama dengan para ahli untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang memadai guna meminimalkan dampak bencana ini. Namun, ada pandangan yang lebih dalam mengenai bencana alam, termasuk gempa megatrust. Dalam perspektif religius, sebagian orang meyakini bahwa bencana alam adalah bagian dari azab atau ujian dari Tuhan bagi umat manusia yang telah melampaui batas kezaliman. Keyakinan ini menyiratkan bahwa bencana seperti gempa tidak akan pernah terjadi tanpa izin Tuhan, dan bahwa perubahan perilaku manusia dapat mempengaruhi takdir tersebut. Pandangan ini menekankan pentingnya introspeksi dan reformasi moral sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Salah satu langkah yang dianggap sangat penting dalam upaya menghindari atau mengurangi resiko megatrust adalah memperbaiki aspek-aspek moral dan etika dalam masyarakat. Menurut pandangan ini, ada hal-hal tertentu yang perlu diatasi agar tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk menurunkan azab. Dua masalah besar yang sering disebutkan dalam konteks ini adalah perjudian online dan perzinahan. Judi online merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sangat dilarang dalam banyak ajaran agama. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi melawan perjudian, praktik ini masih merajalela dan hampir semua elemen masyarakat terpapar. Judi online membawa dampak negatif yang luas, mulai dari kerugian finansial hingga dampak sosial yang merusak. Pemerintah diharapkan untuk lebih serius dalam menindak praktik perjudian online dengan menutup situs-situs yang menawarkan layanan judi dan menangkap pelakunya. Langkah ini penting tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki moral dan etika masyarakat. Selain judi online, perzinahan juga merupakan masalah moral yang harus ditangani. Di media sosial, khususnya platform seperti Twitter, terdapat banyak akun yang secara terbuka menawarkan jasa prostitusi atau melakukan perzinahan. Keberadaan akun-akun ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kementerian Informasi dan pihak berwenang lainnya harus lebih aktif dalam menutup akun-akun tersebut dan menindak pelaku perzinahan. Pengawasan yang ketat terhadap konten seksual dan tindakan tegas terhadap mereka yang menjajakan diri secara online sangat diperlukan untuk mengurangi masalah ini. Dengan fokus pada dua masalah utama, judi online dan perzinahan, diharapkan akan ada perubahan positif dalam masyarakat. Jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi kedua isu ini secara serius, mungkin ada kemungkinan Tuhan akan merubah takdir buruk yang mengintai bangsa Indonesia. Usaha-usaha untuk memperbaiki moral dan etika serta mengatasi permasalahan sosial yang ada
dapat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya bencana besar. Akhirnya, setiap individu diharapkan dapat berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memohon ampunan dari Tuhan. Ini bukan hanya tentang melakukan tindakan-tindakan konkret untuk memperbaiki keadaan, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan kesadaran moral yang tinggi. Semoga usaha ini membawa perubahan positif dan melindungi bangsa Indonesia dari ancaman megatrust yang mengintai. Dengan doa dan usaha yang tulus, diharapkan kita semua dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dan aman untuk masa depan.